Wa min ahammil adabi wa akadiha ala amrin bima'rufin aw nahyin an munkar mujanabatil kibri wa ta'nif wa ta'yir wal syatamah bi ahlil ma'asi. Dan daripada adab terpenting, akhlak terpenting untuk orang yang ingin mengajak orang kebaikan dan mencegah dalam keburukan adalah yang pertama mujanabatil kibri, jangan sombong. Jangan sombong. Kita walaupun melarang orang berbuat mungkar, jangan sampai ada perasaan di hati kita lebih baik dari dia. Karena bisa jadi orang yang kita cegah dari kemungkaran atau orang yang maksiat ini akan berubah menjadi orang yang soleh, dan kitanya juga bisa jadi orang yang gak benar. Kita gak tahu apa akhir perangai maupun akhir kehidupan kita di dunia ini, kita nggak ada yang tahu. Makanya nggak boleh sombong. Kalau kita sudah nahi mungkar, kita amar ma'ruf dengan perasaan sombong, sudah gagal total. Ya. Gagal total, nggak boleh. Jadi nggak boleh sombong. Tidak boleh arogan. Tetap kita nggak boleh merasa lebih baik dari orang yang berbuat maksiat. Itu pertama. Yang kedua, mujanabatil ta'nif, nggak boleh kasar. Nggak boleh kasar. Karena kasar itu walaupun benar jadi kelihatan salah. Apalagi salah kasar, tambah nemen salah ya. Sing bener ya, kalau kita pakai cara kekerasan, ta'nif itu, unuf itu kasar, itu jadi salah kelihatannya, padahal bener. Makanya kalau nahi mungkar jangan kasar. Ketiga, wa adamu ta'yir, tidak boleh menghina. Ada orang berbuat mungkar, kita cegah, kita nggak boleh mengejek dia, mentakyir. Takyir itu menghina, nyetempel, ini bejat, ini tak boleh. Ya. Dan yang keempat, wasyatamah bi ahlil ma'asi, mencaci maki juga nggak boleh. Ya. Ini yang kadang-kadang kita kurang melakukan adab ini. Ketika nahi mungkar kita caci maki, kita stempel iki bejat, kemudian kita sombong, arogan, yang terjadi malah dia akan semakin dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Sifatnya manusia kan gitu, hadirin. Ada artis berbuat mungkar, dicaci, dibully, enggak, terus tambah redup, tambah banyak jobnya, tambah diundang semua televisi, tambah mahal tarifnya, tambah dibuatin film. Padahal di Jarno biyen gak payu. Makanya kadang nahi mungkar tuh butuh siasat. Kadang itu
Nahi mungkar itu bahkan kata ulama, sebagian cara nahi mungkar itu diam, sukut. Ada seorang dosen pinter, duwe mahasiswa nyeleneh. Mahasiswa nyeleneh itu mahasiswa sing ngomong semua agama sama. Semua agama sama. Kalau saya tinggal di Bali, ya agama yang benar Hindu. Kalau saya tinggal di Cina, ya Buddha. Kalau saya tinggal di India, ya Hindu. Kalau saya tinggal di Barat, ya Kristen atau Katolik. Kalau saya tinggal di Arab, ya Islam. Semuanya benar. Iki lak nyeleneh. Ketoknya pinter. Manusia itu dilahirkan bukan atas kehendak dia. Kalau dia dilahirkan di negeri yang bukan muslim, terus tumbuh dengan agama tersebut, apakah salah dia memeluk agama itu? Kan kayaknya pinter. Loh, makanya dia. Terus kayak apa Nabi? Nabi diutus buat apa? Nabi dilahirkan di Mekah, Mekah sudah punya agama, menyembah Lata dan Uzza, itu sembahan mereka. Nabi datang. Kenapa Nabi gak berpikir kayak orang ini? Mereka dilahirkan untuk menyembah Lata dan Uzza, berarti kenapa harus dikenalkan Islam? Berarti keyakinannya mereka salah. Menyembah berhala itu keliru. Diutus oleh Rasul mengajak mereka untuk menyembah Allah. Tapi mahasiswa ini nyeleneh, terlalu dibesarkan. Nek dibully, dicaci, tambah gede. Apa yang terjadi? Diundang presiden. Coba mbok jarno, kok celuk iki? Karena sing kenal iki wong. Sing maca, oh edan. Ketika dibully, ketika dicaci tambah besar. Sing cerdas kok. Boleh. Lo takutnya kalau nggak dibantah nanti orang salah, gagal paham, kepengaruh omongan ini dan lain-lain. Bikin tulisan yang bagus, membantah tanpa mencaci. Seorang dosen punya mahasiswa nyeleneh model bodoh ini. Membuat tulisan yang nyeleneh, dan nyeleneh ini bikin dia terkenal, menunjukkan kebaikan. Tulisan tersebut oleh gurunya dibilang, sopo sing iso bantah tulisane mahasiswa ini. Maka murid-murid yang lain bantah Quran hadis untuk pikiran dia yang salah ini. Setelah bantahan semua itu dikumpulkan sama dosen itu, dibawa ke dosen, dilihat yang paling bagus itu mana, akan ditulis, dicetak untuk membantah si mahasiswa yang nyeleneh tadi. Terus dosennya mikir, kalau tulisan orang ini dibantah oleh buku ini,
dibantah oleh buku-buku yang lain, tambah semakin terkenal, orangnya semakin hebat. Maka beliau langsung menarik bantahan itu, batal, nggak usah dicetak. Loh, gimana ya? Gimana Syekh? Jarno. Akhirnya ketika tidak dipedulikan, tidak digubris, redup sendiri. Ketika redup dengan sendirinya, mulailah dia itu belajar semakin dalam dan akhirnya jadi muridnya dosen itu. Nah, dulu. Jadi kadang-kadang orang tulisan-tulisan mahasiswa atau doktor sampai sekarang ini kan ngawur-ngawur. Zina itu haram kalau nggak suka, kalau suka sama suka halal. Anak lo, dokter lo, universitas lo. Itu gimana? Ojo direka. Siapa juga yang akan mengikuti orang kayak gitu, gak ada. Gak ilmiah, dalilnya gak jelas, cuma mau terkenal. Dibiarin redup. Kalau nggak terkenal tuh dibuantah kono bantah ini kiai habib podium cerita ngamuk itu tambah terkenal. Itu jenenge iklan gratis. Iklan gratis. Yang kedua, mungkar. Kalau nggak banyak orang tahu, diem aja. Umpam ini, ono haji sapa nek gini areng-areng. Haji Solihin. Haji Solihin iki wong sugih nek areng-areng gini. Besok lusa 2 minggu lagi Haji Solihin mau menikahkan anaknya. Ngundang penyanyi dangdut sing erotis ya, apa erotis? Sing gayanya itu gak sopan. Mau ngundang itu. Lapor ke saya. Beb, Haji Solihin, oh, ngerapekno anak. Ngundang apa? Dangdutan ya, Trio Serigala itu, sing gak karu-karuan kelambine jogetnya gak karu-karuan. Oh iya, Dendi, ini Beb, di sini iya, gak kena Haji Solihin. Ceramah saya di sini, baca kitab. Hadirin, sebelum saya tutup ceramah, saya ingin memberitahu bahwa di kampung kita ini, Haji Solihin namanya, akan membuat pesta pernikahan anaknya dengan mungkar yang besar, yaitu mengundang Trio Serigala. Haram, itu gak berkah. Acaranya Jumat depan. Saya kasih tahu Haji Solihin bahwa ini haram, ini gini wis. Jumat mana? Aku ready. Separuh itu tak apa. Majelisnya separuh tak apa. Nah ini Haji Solihin dulu Trio Serigala kan. Loh, kenapa? Ya matur sembah nuwun, sampai yang ngumumkan. Loh kan saya mengatakan yang haram. Tidak semua orang itu terus bisa dengar. Makanya kadang-kadang kita diem.
Haji Solihin diparani. Nek aku jerit-jerit kene iklan. Ngendire arek-arek grek. Bambang nanti Bambang Haji Solihin. Saya yang undang. Nah itu. Ini termasuk cara nahi mungkar. La ilaha illallah. Kemudian hadirin, tidak boleh mencaci ahli maksiat ketika nahi mungkar, tidak boleh. Fa inna dzalika yubtilu thawab wa yujibul iqab. Justru itu membuat nahi mungkar kita enggak ada pahalanya, sombong, mencaci maki dan lain-lain. Wa justru yujibul iqab, bisa jadi kita yang kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haq wa adam qabulihi wal istijabah lahu. Dan bahkan bisa jadi dia menjadi sebab ditolaknya kebenaran. Jadi kalau kita nahi mungkar caranya salah, itu justru kita menjadi sebab orang nggak mau meninggalkan kemungkaran. Iya. Nek corone bener dek tobat, tapi nek corone salah tambah jadi. Kita berjuang, tahu-tahu ada yang nyeleneh, biarin. Kalau apabila justru kita serbu, semakin dia ditekan, ini sifatnya manusia. Jadi semakin ditekan itu enggak justru semakin takut, semakin bludak. Makanya hati-hati. Lihdhar kullal hadar min dalik, mangane sing hati-hati. Jangan berahi mungkar, itu ada adabnya yang harus kita pegang. Wal yakun rafiqan syafiqan lagina. Jadilah orang yang ketika nahi mungkar rafiq, lemah lembut, syafiq, dahulukan kasih sayang, layin sama rafiq sama, yaitu lemah lembut. Rahim, rahmat. Tawadhu, mutawadhi'an, rendah hati, jangan sombong. Mahfudul jinah, sama. Semoga Allah memberi taufik dan pertolongannya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Thumma inna qaddamna fi awali ta'lif hadha tarfan minal kalam alal amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa dzalika qauluhu ta'ala wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian sengaja kami dahulukan ya namanya amar ma'ruf sebelum nahi mungkar, karena memang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jadilah kau umat yang senantiasa mengajak orang kebaikan dan mencegah orang keburukan. Ya ta'una ilal khair, mengajak orang dalam kebaikan, memerintahkan ma'ruf, mencegah keburukan. Merekalah orang-orang muflihun, orang yang bahagia. Wa rubbama anna a'adana huna ba'dul kalam alladhi qad dzakarna hunalik li munasabatil mahal wa li ajli ziyadatil iqna' wa shiddatil hirs ala ta'athuril qulub li raja'il intifa'. Fa in hadzal asl a'dil amr ma'ruf wa nahy 'anil munkar jadir bitulil kalam wa takarrurihi li 'adham mawqi'ihi minad din wa umum naf'il muslimin. Kemudian
Beliau mengatakan bahwa kenapa aku perpanjang juga masalah ini, karena amar ma'ruf dan nahi munkar itu penting. Kita nggak boleh juga diam atas orang yang berbuat munkar atau tidak mau mengajak orang dalam kebaikan. Jangan. Karena agama ini, hadirin, kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam agama ini sangat penting. Bisa dikatakan apa? Apa? Istilah sekarang apa? Urgent. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar itu nggak ada, agama ini kayak gak ono. Urip kayak di London. Urip kayak di London. Itu pecat-pecat. Ojo ngelanggar agama gak apa-apa. Ojo ngelanggar pemerintah. Kalau sudah kayak gitu agama hilang. Makanya di luar negeri agama semakin habis. Rumah-rumah ibadah wis didoli kabeh jadi kafe. Kenapa? Ya ini tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar sudah nggak ada. Orang berbuat seperti binatang. Tapi yang lucu seakan-akan jadi negeri yang maju. Hei, kok tak ada dia? Arang-arang ini luwe enak timbang Las Vegas. Kan gini film-film Las Vegas, Texas, Washington. Wah. Ketemu orang Amerika ini. Jangan dikira orang hidup di sana itu enak. Materi memang mereka punya, tapi negeri mereka hancur karena kriminal yang tidak bisa lagi dibendung. Ada orang Amerika itu bilang, sensus mereka mengatakan pemerkosaan di Amerika itu hitungannya bukan sehari berapa orang, per detik berapa orang. Per detik. Amerika itu setiap detik itu ada pemerkosaan 20-30 kali per detik. Sak jam piro itu pun sedino pirang kejadian tuh. Teman saya di Amerika yang pernah datang ke Ridwan Batu, Londo asli mu'alaf. Dia cerita, saya mau pindah dari Amerika. Betul saya kerjaan dapat. Amerika itu enak loh rek. Lek kalau kayak kerja, hitungannya gaji per jam $20, 300.000. Jadi lek sampai kerja di berapa? 8 jam, 300.000 dikali 8 berapa? 2,4. Itu gajimu saulan sedino di Amerika. Kan enak. Di sisi ini iya. Tapi di sisi kriminal acur. Ya. Jadi jangan disangka orang di sana hidup tenang. Dia mau hijrah dari Amerika mau ke Indonesia, dianggap Indonesia ini bagus untuk pendidikan anaknya, aman. Kau gini arang-arang ini jam wedok boleh tuh kok masjid gini boleh aman. Sopo timbar kosa kon, ambil ada kak kolu. Tapi kalau di sana nggak ada luar jadi nggak aman. Makanya kenapa ya ini buat mereka negeri liberalisme, kebebasan, bebas berpikir opo ae, pokoknya ojo melanggar undang-undang pemerintah. Wis iku tok. Lainnya monggo, ate mudho lek dalan mudho. Kalau sudah seperti itu ya sudah, tunggu saja kehancurannya. Kita jangan banyak tertipu dulu TV. Kayak
Memang negaranya bagus, bersih, itu kelebihannya mereka. Tapi hancur moral mereka, hancur akhlak mereka. Wasiyamma wa qad ra'ayna man yatasahal bin nas fi tarki hadzal amr haitsu la udra lahu fi. Nah, saya lihat banyak orang zaman sekarang ini yang mereka kurang perhatikan amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam ini generasi yang baru ini, generasi yang baru, nek saya umur selalu mendukung 30 itu saya mending. Generasi yang baru ini sudah kena pemikiran-pemikiran kebebasan. Kadang-kadang wong tua kayak iso ngatur. Di barat umur 18 gak nurut lebih wong tua nih. Orang tuanya marah, lapor anak ke polisi, ditangkap. Polisi nangkep orang tua yang maksa anak sholat. Saya nggak mau sholat, subuh-subuh saya dibangun. Saya nggak mau sekolah, dipaksa. Itu bisa dilaporkan ke polisi karena sudah punya hak. Ya kayak urlan karu-karuan itu. Itu yang terjadi. Nah sekarang ini generasi selanjutnya ini di negeri kita ini kan sudah terus berupaya lagi sekarang ini kepingin dilegalkan LGBT yang sampaikan di minggu yang lalu. Ini oleh orang-orang liberalisme, sekulerisme, mau tujuannya mau kayak barat. Kalau sudah gitu agama pelan sedikit demi sedikit terkikis. Masjid tutup kabeh, Bu. Pondok pesantren tutup dadi hotel wis. Gak laku. Kebebasan tersebut. Kemudian wala dhair alaihi law qama bihi. Padahal kalau kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar tidak ada masalah. Kita ngajak orang kebaikan, kita ngelarang orang kemungkaran, ini kan masih selama caranya benar, tidak ada masalah. Tapi kita tinggalkan karena kita punya prinsip urus awak dewi-dewi. Nafsi. Gak usah ngurusi anak tonggomu, gak usah ngurusi anakmu, gak usah ngurus, pokoknya kabeh ngurus tanggung jawab dewi-dewi. Ini hancurnya agama. Pada ana dzalika ilal iktsar wa tikrar wal amal bin niyyat wa likulli imri'in ma nawa. Karenanya saya perpanjang, saya ulang-ulangi tentang amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Ya, tentang amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Makanya saya buat satu bab khusus tentang hal ini. Karenanya hadirin, ya, poin yang penting yang disampaikan di akhir kitab oleh pengarang, yang pertama adab terpenting dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan selanjutnya adalah pentingnya posisi amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam agama. Nek wis iki gak ono buyar. Ya. Jadi betul-betul harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab.